Waduk Kubang Kangkung, Kabupaten Cilacap. Waduk Kubang Kangkung merupakan satu-satunya waduk di Kabupaten Cilacap. Lokasi wisata ini berada di tengah hutan jati atau lebih tepatnya di Sokawera, Kubang Kangkung, Kecamatan Kawunganten, Kabupaten Cilacap. Akses jalan menuju Waduk Kubang Kangkung sangat mudah, meskipun dikelilingi pepohonan, letak Waduk Kubang Kangkung persis di samping jalan, sehingga memudahkan pengunjung yang ingin berwisata di Waduk Kubang Kangkung. Pemandangan alam yang memukau di sepanjang jalan, pohon yang rimbun menambah rasa nyaman dan sejuk. Selain keindahan alamnya, Waduk Kubang Kangkung memiliki kisah mistis yang menyimpan sejumlah cerita menarik perhatian banyak orang. Kisah-kisah ini turun-temurun di kalangan masyarakat sekitar dan seringkali menjadi perbincangan. Di Waduk Kubang Kangkung terdapat patung naga yang disebut Naga Wangsa, karena dalam cerita legenda yang beredar asal-usul Waduk Kubang Kangkung menjelaskan bahwa penghuni Waduk Kubang Kangkung adalah seekor naga. Berikut kami sajikan cerita rakyat, asal-usul Waduk Kubang Kangkung. Konon kabarnya, desa tersebut pernah dikepalai oleh seorang Demang yang bernama Demang Wangsa Nangga. Demang ini dikenal sebagai pemimpin yang sederhana, pekerja keras, dan selalu mengayomi rakyatnya. Demang Wangsa mempunyai dua orang putra bernama Samun dan Samin. Meskipun beliau seorang Demang, kehidupannya masih tetap sebagai petani seperti rakyatnya. Kedua putranya, yaitu Samun dan Samin, sangatlah rajin membantu ayahnya dalam bercocok tanam. Mereka tidak sombong. Meskipun putra seorang Demang, mereka tidak malu membantu ayahnya bercocok tanam dan selalu ramah tamah kepada orang lain. Menjelang pergantian musim, Ki Demang memanggil dua anaknya. Samin dan Samun, sudah saatnya kita membuka ladang agar panen kita nanti menjadi berlimpah. Bapak rasa, ladang kita sekarang ini tidak banyak hasil yang bisa didapat. Saya rasa memang seperti itu, Bapak. Tahun ini hasil panen kita sangat sedikit. Bukankah begitu, Dik Samin? Ya Bapak. Apa yang dikatakan oleh Kang Samun memang benar. Jika kita teruskan bersawah di ladang yang sekarang ini, bisa-bisa kita rugi. Baiklah. Karena kalian sudah setuju, mulai besok berangkatlah kalian ke hutan. Kalian amati wilayah mana yang sekiranya bagus untuk bersawah. Syukur-syukur jika tempat yang kalian temukan tidak jauh dari mata air. Baiklah, Bapak. Besok, pagi-pagi sekali saya akan berangkat dengan Samin. Pagi-pagi buta, Samun dan Samin berangkat ke hutan untuk mencari lahan bercocok tanam. Setelah setengah hari mereka berputar-putar menelusuri hutan, sampailah mereka pada tempat yang dirasa sangat bagus dan cocok untuk semua jenis tanaman pertanian. Tempat itu adalah hutan di daerah Kubang Kangkung. Dik Samin, aku rasa tempat ini adalah tempat terbaik dari tempat-tempat yang lainnya, kata Samun kepada adiknya. Benar sekali, Kang. Aku rasa tempat ini cocok untuk ditanami padi gagah. Setelah mereka menemukan tempat yang dianggap cocok untuk bercocok tanam, maka mulailah mereka membuka hutan tersebut dengan cara membersihkan semak belukar. Hari demi hari, Samun dan Samin bekerja tanpa mengenal lelah. Pagi berangkat, sore pulang, bahkan terkadang sampai larut malam mereka baru tiba di rumah. Suatu hari, di saat mereka bekerja, tiba-tiba Samin melihat sebutir telur besar yang berada di semak-semak hutan tersebut. Kang Samun, ini benda apa, Kang? Kok seperti telur? Samin berteriak-teriak memanggil kakaknya. Dengan tergopoh-gopoh, Samun berlari mendatangi adiknya yang kelihatan panik karena melihat sesuatu. Setelah sampai di dekat adiknya, Samun lalu memerhatikan benda itu. Itu kok seperti telur? Ya, Kang, itu memang seperti telur. Ya sudah, ambillah. Telur itu menjadi milikmu karena kamu yang pertama kali menemukannya. Tapi, aku tidak berani mengambilnya, Kang. Aku takut kalau telur itu beracun. Bagaimana jika setelah aku sentuh, aku keracunan, lalu mati? Tidak, Kang, aku tidak berani, sahut sang adik dengan muka yang ketakutan. Baiklah kalau begitu. Aku punya usul. Apa itu, Kang? Telur itu kamu yang menemukan, tapi aku yang ambil. Bagaimana kalau nanti telur itu kita bagi dua? Setuju? Setuju, Kang. Setelah sampai di rumah, telur itu kita masak. Kita bagi 4, seperempat bagian untuk Bapak, seperempat untuk Ibu, seperempat untuk Kang Samun, dan yang seperempatnya lagi untuk saya. Samun kemudian mengambil telur itu. Telur itu memang tidak seperti telur-telur biasa. Telur itu memiliki ukuran yang lebih besar dan memiliki cangkang yang sangat kuat. Coba aku lihat, Kang. Kata Samin setelah telur itu ada di tangan Samun, ini seperti telur ular, Kang. Tapi, yang aneh, mengapa telur ular sebesar ini ya? Jangan-jangan, ini telur ular naga, Kang. Apa tidak lebih baik kita tinggalkan saja, Kang? Ah kamu ini Samin, biarpun telur ular, kalau sudah dimasak, ya tetap enak.
Lalu mereka pulang ke rumah dengan membawa telur itu. Sesampainya di rumah, telur itu diperlihatkan kepada Ki Demang. Ki Demang keheranan. Baru kali ini dia melihat telur sebesar itu. Lumayan untuk lauk makan malam kita, Bapak. Kata Samun. Mengapa tidak kamu kembalikan saja Samun? Kasihan yang punya telur, pasti kebingungan mencarinya. Jangan Bapak. Ini rezeki saya dan Samin, juga rezeki Bapak. Kita tidak usah susah-susah lagi mencari lauk untuk makan malam, bukankah begitu, Samin? Iya Kang, tapi tidak ada salahnya jika kita menuruti perintah Bapak. Tanpa mempedulikan nasihat dari orang tua dan adiknya, Samun kemudian memasak telur yang ia temukan di hutan. Setelah matang, dicicipnya telur itu. Wah, enak banget rasa telur ini, daripada aku bagi-bagi dengan Bapak dan Samin, mendingan aku makan semua saja telur ini. Sayang kalau untuk dibagi, karena rasa telur ini enak banget. Kata si Samun dalam hati. Setelah melahap semua telur yang dimasaknya, Samun kembali ke ruang tengah rumahnya di tempat berkumpul seluruh keluarganya. Kang Samun, sudah kamu masak telur yang kita temukan tadi? Tidak jadi aku masak, sesuai dengan anjuran Bapak dan anjuranmu. Telur tadi aku buang. Jawab Samun berbohong. Oh, baguslah kalau seperti itu, Samun. Nah, karena besok kalian masih harus membuka lahan itu, istirahatlah kalian. Tidur yang nyenyak agar besok pagi tubuh kalian kembali segar dan tenaga kalian pulih kembali. Tutur Ki Demang kepada anak-anaknya. Keesokan harinya, Samun dan Samin kembali melakukan rutinitasnya. Mereka kembali ke hutan dan membersihkan tanah yang akan dijadikan ladang dari semak dan belukar. Pada saat membersihkan semak dan belukar, tiba-tiba tubuh Samun terasa sangat panas. Tenggorokannya seperti terbakar api. Lalu ia berlari meninggalkan Samin menuju ke waduk yang letaknya tidak jauh dari lahan yang akan mereka buka. Kang Samun, kamu mau kemana? Samun tidak mempedulikan panggilan adiknya. Dia tetap berlari dan terus berlari menuju ke waduk untuk mendinginkan tubuh dan tenggorokannya. Setelah sampai di tepi waduk, Samun langsung mengambil air dan minum air waduk itu. Akan tetapi, keanehan terjadi setelah minum air waduk itu, rasa panas yang dia alami tidak hilang, melainkan semakin menjadi-jadi. Loh, mengapa tubuhku menjadi panas sekali? Padahal, aku sudah minum air untuk mendinginkannya. Kembali Samun meminum air waduk itu. Namun, betapa terkejutnya Samun. Setelah ia minum beberapa teguk, ia melihat tubuhnya keluar sisik. Samun sangat ketakutan dengan perubahan yang terjadi pada tubuhnya. Ia pun melihat wajahnya di dalam air waduk yang jernih itu. Betapa terkejutnya dia karena seluruh wajahnya sudah dipenuhi sisik. Hah? Mengapa jadi seperti ini? Mengapa wajah dan seluruh tubuhku dipenuhi dengan sisik seperti ini? Samun sangat ketakutan dan panik melihat perubahan tubuhnya. Mengapa rasa panas ini tidak kunjung hilang? Padahal aku sudah minum air sebanyak-banyaknya. Karena tidak kuat menahan rasa panas di tubuhnya, Samun lalu menceburkan diri ke dalam waduk. Pada saat itu juga tubuhnya berubah menjadi naga yang besar. Setelah berubah menjadi naga, ia pun bersedih dan terus menangis meratapi nasibnya karena perbuatannya sendiri. Ia pun tidak dapat pulang ke rumah karena malu dengan keadaannya yang telah berubah wujud menjadi naga. Sementara itu, Samin masih menunggu kakaknya di dalam hutan. Dalam hati Samin bergumam, mengapa Kakang Samun meninggalkanku sendirian dengan pekerjaan yang berat seperti ini? Mengapa dia pulang ke rumah tidak memberitahuku? Samin masih tetap menunggu kakaknya sambil mengerjakan hal yang biasa ia kerjakan. Sampai matahari condong ke arah barat, Samun belum juga muncul. Akhirnya, Samin memutuskan untuk pulang ke rumah. Samin mengira, Samun pulang duluan meninggalkan dirinya di dalam hutan. Namun, begitu sampai di rumah, Samin tidak mendapati Samun di rumah. Samin mengira Samun bermalam di hutan untuk mengerjakan pekerjaan yang ditinggalkannya. Muncul rasa bersalah dalam diri Samin karena telah meninggalkan kakaknya sendirian di dalam hutan. Keesokan harinya, Samin bergegas menuju ke hutan, tetapi sesampainya di hutan dia tidak menjumpai kakaknya. Dia terus mencari kakaknya di dalam hutan. Akan tetapi, Samin tidak menemukan kakaknya. Karena Samun sudah beberapa hari tidak pulang, Demang Wangsa meminta beberapa warga untuk membantunya mencari Samun. Samin dan beberapa warga pun pergi ke sana kemari mencari Samun yang menghilang. Setelah beberapa hari mencari dan tidak menemukan Samun, Samin dan beberapa warga pun merasa lelah. Mereka memutuskan untuk pulang. Sesampainya di rumah, ia pun mengatakan kepada ayahnya bahwa pencariannya tidak berhasil. Samin tidak menemukan Samun kakaknya.
Karena sudah berhari-hari Samun belum pulang juga, Demang Wangsa Naga turun tangan sendiri untuk mencari anaknya yang raib entah kemana. Ki Demang mengajak Samin untuk mencari Samun. Dalam pencariannya mereka menelusuri semak belukar, hutan, dan desa-desa bahkan sampai di Padepokan Cililin, Rinjing Rumbah, dan Padepokan Damar Wulan. Di tempat itu pun belum ada tanda-tanda Samun akan dapat ditemukan. Demang Wangsa dan anaknya, Samin, terus mencari dan mereka sampai di Padepokan Sereh. Di tempat itu Demang Wangsa mendapat petunjuk bahwa ia harus mencari ke arah timur, di sana nanti akan menemukan sebuah waduk yang berada di tengah perkebunan karet. Setelah mendapat petunjuk, Demang Wangsa dan Samin segera melanjutkan pencarian menuju ke arah timur. Betul setelah jauh berjalan ke arah timur, mereka pun sampai di perkebunan karet yang di tengahnya terdapat waduk. Mereka pun mendekati waduk tersebut. Demang Wangsa dan Samin anaknya menuju pohon beringin yang berada di tepi waduk untuk istirahat sejenak melepaskan lelah. Saat istirahat Demang Wangsa Naga merasa sangat haus, ia pun menuju waduk dan hendak meminum airnya. Namun, pada saat Demang Wangsa menjulurkan tangan hendak mengambil air, betapa terkejutnya, karena tiba-tiba muncul seekor naga yang amat besar dari dalam waduk. Naga itu menangis sambil meminta tolong. Ki Demang Wangsa keheranan campur takut, dalam hatinya berkata, Kok ada naga dapat menangis dan berbicara? Demang Wangsa pun memberanikan diri untuk bertanya kepada naga tersebut, Mengapa kamu menangis? Mengapa pula kamu minta tolong? Naga itu pun menjawab, Maafkan saya Bapak. Sebenarnya saya adalah Samun yang telah membohongi kalian semua. Aku tidak membuang telur itu Bapak. Aku memasak dan memakan semua telur itu. Karena rasanya sangat nikmat, aku tidak berbagi dengan kalian, sesuai dengan perjanjian dengan Samin. Karena keserakahanku, aku berubah menjadi naga. Tolong saya Bapak. Saya ingin menjadi manusia lagi. Saya ingin pulang berkumpul lagi dengan keluarga. Tapi, kalau begini, tidak mungkin. Aku malu tubuhku sudah berubah menjadi naga. Demang Wangsa berkata, Maafkan juga Bapak nak, Bapak tidak dapat menolong. Mungkin ini sudah kehendak Dewata. Kamu yang sabar dan ikhlas menjalani nak. Demang Wangsa sangat bersedih melihat anaknya telah berubah menjadi naga. Begitu juga Samin, ia sangat sedih karena harus berpisah dengan saudara satu-satunya. Demang Wangsa pun berkata, Bila nanti ada perubahan zaman, waduk ini saya beri nama Waduk Naga Wangsa. Hingga saat ini waduk Kubang Kangkung masih dapat kita lihat. Menurut beberapa warga, ular jelmaan dari Samun itu terkadang masih menampakkan diri di sekitar waduk. Waduk Kubang Kangkung tidak pernah kekeringan karena, konon dalam waduk tersebut masih dihuni naga jelmaan Samun. Waduk Kubang Kangkung dipercaya sebagai tempat pertemuan antara dunia manusia dan dunia gaib. Sering terdengar suara aneh dari dalam waduk, yang dipercaya suara tersebut adalah suara naga jelmaan Samun. Masyarakat setempat kadang masih melakukan ritual atau doa di sekitar waduk untuk menghormati para penunggu waduk. Itulah cerita yang dapat kami sampaikan mengenai Waduk Kubang Kangkung Kabupaten Cilacap.